kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami pada hari ini. Kami dapat berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau. Kami memuji dan memuliakan Engkau dan menyembah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Roh Kudus urapi kami semua. Roh Kudus urapi anak-anak-Mu yang ada di gereja Nias, yang ada juga di rumah melalui live streaming atau dimanapun mereka berada. Urapi Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus, dan berikan Tuhan Yesus kasih-Mu selalu ada pada mereka. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus, dan berikan yang sakit akan disembuhkan, yang dalam masalah akan dilepaskan, ikatan kuasa kegelapan akan dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan bekerjalah Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba yang akan membawakan firman. Engkau yang berbicara ya Roh Kudus Tuhan Yesus, dan biarlah setiap kata yang keluar akan membangun iman mereka dan akan menjadikan kuasa dan mujizat bagi hidup mereka. Karena firman Tuhan bukanlah sekedar kata-kata, tetapi menyangkut kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini. Amin. Shalom saudara sekalian. Saya percaya kita semua baik-baik saja, dan kita harus banyak berdoa saudara sekalian di dalam waktu-waktu ini. Dan juga seperti Presiden kita saja sudah berbicara bahwa harus banyak menabung ya, harus banyak mengatasi perekonomian diri sendiri saudara sekalian, supaya kita tidak konsumtif dan kita menyalurkan uang kepada tempat yang seharusnya saudara sekalian. Karena ekonomi ke depan ada stagflasi, tetapi kita percaya kita yang ada minyak dan anggur, kita tidak dirusakkan. Firman Tuhan itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Artinya makin hari semakin mahal, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sulit. Tetapi yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kita percaya dan berdiri di atas firman Tuhan itu, dan terjadilah pada kita. Kita tidak akan mengalami apapun, kita tidak akan dirusakkan, tidak akan dirugikan. Amin saudara sekalian. Dan sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat 16. Aristot bisa tolong bacakan Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ya, Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara sekalian, firman Tuhan ini memberitahu kepada kita bahwa Tuhan kita mau kita berbuah banyak. Dan buah banyaknya itu juga bahkan berbuah terus dan tetap saudara sekalian sampai akhir. Tuhan menjelaskan bahwa buah kitalah yang menunjukkan bahwa siapa diri kita. Kita ini muridnya Tuhan Yesus atau tidak. Itu terlihat daripada buah-buah dari hidup kita. Dunia menilai kita dari apa yang kita punya, apa yang kita hasilkan, atau berapa uang yang kita banyak. Tapi Tuhan menilai kita dari buah yang kita hasilkan di dalam hidup ini, saudara sekalian. Berbuah itu sebenarnya apa, saudara sekalian? Berbuah itu adalah melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan Yesus kepada sesama, berbuat baik, menolong sesama, jujur pada sesama, saudara. Dan juga memperhatikan bahwa Tuhan berkata, tujuan kita
hidup di dunia ini bukan untuk menjadi kaya sebetulnya, tetapi Tuhan mau kita orang-orang yang berbuah. Kita memang akan diberkati oleh Tuhan, tetapi apalah arti kekayaan kalau kita tidak mempunyai buah-buah yang Tuhan inginkan yang di dalam hidup kita ini. Karena Tuhan Yesus katakan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya saudara sekalian, dan buahmu itu tetap. Itu yang Tuhan minta saudara sekalian. Jadi apa yang kita harus lakukan supaya kita dapat berbuah saudara sekalian? Nomor satu yang harus kita lakukan adalah kita harus melekat erat kepada Tuhan. Aristo bisa bacakan di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yohanes 15 ayat 4 sampai yang kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Demikian firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku, di dalam Yesus ya saudara, dan aku di dalam kamu. Tuhan Yesus ada di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan minta kita melekat kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Apa yang harus kita lakukan supaya kita berbuah, saudara sekalian? Nomor satu adalah kita melekat erat dengan Tuhan. Itu adalah dengan setiap hari berdoa dan sangat percaya kepada Tuhan dan selalu membaca firman Tuhan dan selalu berdoa, saudara sekalian. Jadi kita ada kekuatan dalam mengatasi masalah dan dapat menahan diri, saudara sekalian. Dan doa itu ada dua macam ya, ada doa kebutuhan dan juga ada doa sebagai laporan. Tetapi seorang yang lekat dengan Tuhan itu akan rindu untuk menyembah, berdoa dengan menyembah dalam roh dan kebenaran kepada Tuhan Yesus. Dan orang yang lekat dengan Tuhan itu sama dengan kasih setia, saudara sekalian. Allah sangat menghargai kasih setia. Kita melekat dengan Tuhan artinya seperti kasih setia. Coba Aristo bacakan di Hosea 6 ayat 6. Firman Tuhan dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Hosea sampai ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Melekat dengan Tuhan, Tuhan suka kita melekat dengan Tuhan, diam diri di dalam Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, saudara sekalian, yang seperti Maria lakukan, saudara sekalian. Dan itu juga sama dengan kasih setia, yang mana Allah senang dengan kasih setia kita. Allah aku, kata Tuhan, menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, tapi kasih setia. Dan orang yang lekat dengan Tuhan dengan penuh kasih setia, saudara sekalian, akan mendapat momen-momen spesial dari Tuhan Yesus. Seperti yang dialami oleh Maria Magdalena ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, saudara sekalian. Orang pertama yang ditemui oleh Tuhan Yesus adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena datang, sudah melihat cuma kain kafan dan lihat malaikat, dan Maria menangis. Dan kemudian malaikat bertanya, mengapa ibu menangis? Maria katakan, Tuanku sudah hilang, tidak ada mayatnya.
Itu kemudian ada orang, yaitu sebetulnya berkata, "Ibu, mengapa kamu menangis?" Terus Maria Magdalena mengatakan, dikira Tuhan Yesus itu tukang taman, saudara sekalian, taman yang merawat makam ya. Nah, Maria katakan, "Di mana kamu meletakkan Tuanku supaya aku dapat mengambilnya?" Tapi akhirnya Tuhan Yesus katakan, "Maria," kata Tuhan Yesus kepada Maria. Akhirnya Maria mengenal suara itu adalah suara Tuhan Yesus, dan Maria menjawab, "Rabuni," artinya guru. Dan orang yang pertama yang ditampakkan diri oleh Tuhan Yesus adalah Maria, saudara sekalian, yang mana tadinya muridnya atau orang lain juga sudah ke kuburan, tetapi Tuhan Yesus tidak menampakkan diri, tetapi kepada Maria, Maria mendapat momen spesial, yaitu Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kepadanya. Dan kemudian Maria memberitakan bahwa Maria sudah menemukan Tuhan. Tuhan tidak diculik, tidak apa, tapi Tuhan hidup, saudara sekalian. Jadi melekat kepada Tuhan itu sama dengan kasih setia ya, saudara sekalian. Dan kita lihat di Mazmur 91 ayat 14-15, Aristo bacakan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang melekat kepada Tuhan akan diluputkan, akan dibentengi, saudara. Ketika berseru akan dijawab, disertai dalam kesesakan, saudara sekalian, dimuliakan dan dikenyangkan, bahkan dengan panjang umur akan dikenyangkan, saudara sekalian. Kita kalau melekat dengan Tuhan, kita akan berbuah, saudara sekalian, akan berbuah karena kita melekat dengan Tuhan. Dengan sendiri kita akan berbuah, saudara sekalian. Jadi yang pertama, kalau kita mau berbuah di dalam hidup ini, yang pertama kita akan melekat kepada Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, kita akan berakar dalam Tuhan. Kita harus berakar dengan Tuhan. Kita baca di Kolose 2 ayat 7. Aristo bacakan. Kolose pasal yang kedua ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hal yang kedua yang harus kita lakukan kalau kita mau berbuah di dalam hidup ini ya saudara sekalian, kita memiliki akar yang kuat, saudara sekalian, di dalam Tuhan. Akar adalah penentu dan kekuatan dari sebuah pohon. Sebuah pohon bukan dilihat dari keindahannya, tapi dari akarnya. Kalau akarnya kuat, pohon itu kuat, saudara sekalian. Jadi memiliki akar yang kuat artinya percaya kepada Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Percaya yang betul-betul percaya yang spektakuler, artinya percaya yang lebih dari akal sehat lah saudara sekalian ya saudara. Artinya di luar ya pokoknya percaya yang sungguh-sungguh percaya, bukan di luar akal sehat ya saudara sekalian, bukan supaya seperti yang tidak baik ya, tapi percaya yang sungguh-sungguh, percaya yang spektakuler, saudara sekalian. Seperti pernah saya khotbahkan di hari Rabu, ya kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, atau 2 tambah 2 sama dengan 4. Tetapi kalau di dalam Tuhan Yesus itu 5 roti tambah 2 ikan menjadi dibagi 5.000 orang, sisa 12 bakul. Nah itu bagaimana saudara sekalian? Artinya kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus apapun bisa terjadi ya. Jadi yang spektakuler ya saudara sekalian. Semakin kita dapat bertahan saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan melewati masalah atau kesusahan dalam hidup ini saudara sekalian.
Jadi untuk dapat berakar dalam Tuhan, kita senantiasa harus merenungkan firman dan juga melakukan firman, saudara sekalian. Berakar di dalam Tuhan berarti berakar juga di dalam kasih-Nya yang agape, kasih yang tanpa batas, kasih Bapa, saudara sekalian. Dan kita sungguh-sungguh berakar, dan seperti di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, Aristo boleh bacakan Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi kuat ya, melilit di tepi batang air. Dan yang tidak akan mengalami datangnya panas terik. Artinya biarpun panas terik, dia tidak akan mengalami kerusakan atau kekeringan. Daunnya tetap hijau ya, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, orang yang melekat dengan Tuhan, saudara sekalian, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Biarpun ada kesulitan, biarpun ada kesusahan, atau panas terik atau padang gurun, tetapi daunnya tetap hijau dan tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang lekat dengan Tuhan, saudara sekalian. Kita biarpun di dalam kesusahan atau kesulitan, tetap kita dapat berbuah, saudara sekalian. Dan hal yang ketiga, saudara sekalian, untuk kita dapat menghasilkan buah di dalam hidup ini, kita harus membuang semak duri. Aristo bisa bacakan di Lukas 8 ayat 14. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Demikian firman Tuhan. Lukas 8 ayat 14 dikatakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, artinya orang Kristen ya saudara sekalian, yang sering ke gereja bahkan, yang sering juga mendengar firman, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, ini hati-hati saudara sekalian, kita pikir kita sudah rajin ke gereja, kita pikir kita sudah banyak baca firman, tapi pada pelaksanaan hari-harinya, firman Tuhan tidak bisa tumbuh subur di hati kita, tidak bisa berbuah karena ada semak duri. Semak duri yaitu kekhawatiran dunia dan iming-iming kekayaan atau tipu daya kekayaan, saudara sekalian. Kekhawatiran dunia adalah dengan apa yang harus kita makan, minum, pakai. Tetapi iming-iming kekayaan atau tipe daya kekayaan yaitu kita ingin kaya, saudara sekalian, dan kita ingin meraihnya dengan cara apapun. Biarpun itu mungkin menyalahkan firman Tuhan, tapi kita kejar kekayaan, saudara sekalian. Tuhan Yesus seperti tadi saya katakan, Tuhan Yesus sebenarnya tujuan Tuhan Yesus kita bukan untuk menjadi kaya, ya. Kita pasti akan dicukupi, saudara sekalian. Tetapi Tuhan Yesus mau kita hasilkan buah, saudara sekalian. Jadi tipu daya kekayaan itu jadi orang-orang yang mengejar kekayaan itu jadi tindakannya melanggar firman Tuhan. Atau sibuk kejar kekayaan sehingga lupa beribadah, lupa dengan pekerjaan Tuhan, atau lebih memikirkan kekayaan itu, saudara sekalian. Sehingga benih-benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan akan mati, saudara sekalian.
Jadi kita harus membuang semak duri itu di dalam hidup, yaitu cinta uang, kesombongan, iri hati, hawa nafsu, harus dibuang jauh-jauh. Membuangnya tentu dengan banyak berdoa ya saudara sekalian, banyak berdoa dan minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita jangan terjebak di dalam hidup ini dengan semak duri, yaitu kekhawatiran hidup di dalam dunia ini, kekhawatiran dunia, dan iming-iming kekayaan atau tipu daya kekayaan. Dan kita harus bertindak hilangkan semak duri itu. Jadi buah-buah apa yang harus kita hasilkan ya saudara sekalian? 1, buah pertobatan, setiap hari bertobat saudara sekalian. Setiap hari bertobat saudara sekalian. Seperti saya di rumah dengan Mak Sargo, dengan keponakan, dengan cucu. Tapi ya kadang-kadang kita ngobrol tadi malam aja sampai malam ya saudara sekalian. Ya jadi kurang tidur. Nah akhirnya saya pikir wah ini pagi kan saya harus membawakan firman Tuhan. Akhirnya ya saya jadi bertobat, iya ya. Harusnya saya tidur cepat, harusnya saya segar, harusnya saya bugar ya. Karena mau bertemu dengan saudara, membawakan firman pada saudara, memberi makanan rohani kepada saudara. Jadi ya saya katakan pada Tuhan Yesus, saya bertobat dan kali saya cepat tidur dan tidurnya lebih cepat dan jadi bangun pagi jadi segar gitu saudara sekalian. Ya sekarang sih nggak apa-apa juga, tapi karena kita tadi malam tidak sengaja saudara kan ada berita-berita ya saudara, mungkin saudara dengar yang katanya Jakarta nanti akan ada sesar apa itu namanya, yang melanda Jakarta Selatan. Ya jadi omongan kita ya, jadi kita berbicara saudara sekalian, jadi tanpa kita sadari kita jadi lewat waktu yang harusnya kita tidur jadi tidak tidur. Nah, jadi bertobat setiap hari, ada aja hal-hal yang membuat kita harus bertobat saudara sekalian. Dan kemudian juga kita harus memiliki kasih yang melimpah. Buah apa lagi ya saudara sekalian? Buah ya kasih yang melimpah. Dan kemudian kita harus hidup di dalam kekudusan saudara sekalian. Dan kita juga harus menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh boleh dibacakan Aristo di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Jadi buah-buah apa lagi yang harus kita hasilkan di dalam hidup ini, yaitu buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu saudara sekalian, dalam sehari-hari kita harus memberikan atau mengeluarkan buah-buah roh. Ya, kita jangan menjadi pemarah seperti yang firman Tuhan kemarin saya katakan. Kita harus lemah lembut artinya terbuka dalam kebenaran dan harus hidup di dalam kebenaran saudara sekalian. Dan juga buah hendaknya lah buah kita itu tetap sampai selamanya. Seperti di Mazmur 92 ayat 15 saya katakan, sampai pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Di Mazmur 92 ayat 15 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, sampai menjadi gemuk dan segar. Ya saudara, jadi berbuah tetap sampai selamanya saudara sekalian. Seperti yang dikatakan di firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 16, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa saudara sekalian? Kita mempunyai buah yang tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kalau kita mempunyai buah roh ya, yang juga menghasilkan buah dalam hidup ini, ya saudara sekalian, dengan tadi saat yang nomor 1, melekat kepada Allah. Kedua, berakar di dalam Tuhan. Ketiga, membuang semak duri. Dan juga kita menghasilkan buah-buah roh dan buah kekudusan, bertobat dan hidup benar. Dan kemudian juga lemah lembut dan buah-buah roh dan bermacam buah roh ini saudara sekalian. Supaya apa? Akhirnya
yaitu goalnya adalah doa yang kita minta kepada Allah, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi doa kita pasti akan selalu dijawab oleh Tuhan. Kalau kita mempunyai buah-buah di dalam hidup ini, dan karena ini adalah perintah dari Tuhan Yesus supaya kita berbuah. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya, tetap saudara sekalian, sampai masa tua tadi saya bacakan di Mazmur ya. Sampai masa tua kita tetap berbuah saudara sekalian. Dan akhirnya goalnya adalah doa kita pasti akan diberikan Allah kepada kita. Waktu Pak Pariaji menjadi presiden chapter saudara sekalian di dalam Full Gospel Businessman ya, waktu kami baru bertobat tahun 87, Pak Pariaji menjadi presiden chapter di Tebet chapter yang diadakan tiap hari Sabtu jam 7 pagi. Jadi dulu sekolah anak-anak masih hari Sabtu masih masuk, dan kemudian kami mengantar anak-anak sekolah dan kepagian, jadi berarti jam 6 kami sudah antar. Nah akibatnya anak-anak main ya saudara sekalian, karena pintu kan belum dikunci ya, pintu gerbang. Jadi Aristo diajak temannya untuk nyebrang saudara sekalian. Nah Aristo diajak nyebrang temannya dan tertabrak mobil saudara sekalian. Dan kemudian kakinya patah ya. Patahnya tetapi bukan patahnya, tapi patahnya bergerigi saudara sekalian. Seperti tulang ayam, gimana ya, patahnya tuh seperti ini, bergerigi. Dan kemudian oleh orang yang menabrak, Aristo dibawa ke rumah sakit. Juga disertai dengan kepala sekolah Tarakanita. Dan kemudian difoto, dan waktu lihat hasilnya, Aristo juga mendengar itu cari orang tuanya sampai dapat, sampai ketemu, katakan diputuskan, dipotong. Jadi Aristo diputuskan kakinya diamputasi. Nah, sedang kami ada acara, kepala sekolah, hanya kami tahu kami ada di Tebet chapter, kepala sekolah dan orang-orang Tarakanita datang, kaget saya karena saya main organ, Pak Pariaji waktu itu mau membawakan firman Tuhan, tetapi kemudian udah gak enak tuh hati saya lihatnya, terus saya tanya kenapa, terus akhirnya dikabarkan seperti itu, saya udah mau pingsan saudara sekalian, kepala saya rasanya udah mau jatuh ke belakang, terus saya meninggalkan tempat itu, tetapi Pak Pariaji katakan, saya harus menyelesaikan kebaktian ini dulu. Dan Pak Pariaji katakan dan minta doa kepada seluruh jemaat yang hadir, sekitar 200-an orang ya saudara sekalian. Dan ya semua menangis ya saudara. Dan kemudian Pak Pariaji dan sementara berdoa mendapat penglihatan bahwa Aristo nanti tinggi besar. Waktu itu Aristo umur 9 tahun saudara sekalian. Aristo tinggi besar dan kakinya tegap berdiri. Jadi Pak Pariaji katakan, saya melihat penglihatan ini, anak saya kakinya tidak akan dipotong. Dan anak saya tinggi besar dan tegap berdiri, kata Bapak. Dan kemudian saya ke rumah sakit beserta dengan orang-orang Full Gospel Businessman yang mana sekarang mereka juga menjadi hamba-hamba Tuhan, saudara sekalian. Dan kemudian sampai di UGD di rumah sakit, dan waktu fotonya itu diberi lihat, kita patah-patahkan saudara foto itu, tolak dalam nama Yesus, patahkan foto ini dalam nama Yesus. Dan Aristo pun kecil-kecil sudah beriman. Aristo katakan kepada saya, Mama, Aristo tidak mempercayai kata-kata itu. Dan iya, saya katakan gitu. Ya sakitnya Aristo pindahin ke Mama. Enggak, kata Aristo, jangan, katanya gitu. Tapi ya namanya saya ibu ngeliat anaknya, sakit enggak itu? Sakit, katanya gitu. Ya sakit lah saudara sekalian ya. Nah kemudian akhirnya Pak Pariaji datang, dan itu kejadian masih pagi ya saudara sekalian, sekitar jam 10, karena kita mulai acara jam 7 sampai jam 10, dan Aristo di dalam kamar dulu, dan kemudian memang diputuskan dipotong, dioperasi saudara sekalian. Dan saya dengan Pak Pariaji gandengan tangan saudara sekalian berdoa supaya kaki Aristo tidak dipotong. Kami berdoa, terus berdoa, akhirnya pas masanya Aristo masuk ke ruang operasi, di depan ruang operasi kami berdoa saudara sekalian, bergandengan tangan berdoa,
kuat-kuat minta Aristo kakinya jangan dipotong. Luar biasa Tuhan, saudara sekalian. Mereka di dalam ruang operasi itu yang saya dengar ya, agak ribut ya, gitu. Ahli-ahli tulangnya itu agak ribut. Akhirnya tidak dioperasi tetapi direposisi. Jadi seperti karena tulangnya itu bergerigi jadi direposisi dari luar, saudara sekalian. Jadi tidak ada pisau yang memotong kulit kaki Aristo ya, saudara sekalian. Dan direposisi seperti ini. Dan kemudian mungkin difoto kembali dan kemudian digips ya, digips. Nah, puji Tuhan saudara sekalian, begitu Aristo keluar ternyata tidak dipotong. Kami bersuka cita meskipun kami ya lumayan ya saudara, kaki anak tiba-tiba harus dipotong, tapi Tuhan Yesus baik, kaki Aristo tidak dipotong tapi direposisi dan kemudian digips. Nah, Aristo dirawat di rumah sakit dan kami jadi lihat, oh iya, kok di dalam kamar yang kami sewa itu ada kitab kepercayaan lainnya saudara sekalian. Sedangkan kepercayaan kita Kristen bukunya nggak ada, Alkitabnya nggak ada. Jadi kami bicara dengan pihak rumah sakit dan kami mohon boleh nggak kami masukkan Alkitab ke rumah sakit dan diizinkan saudara sekalian. Nah, hanya puji Tuhan kami masukkan Alkitab di tiap laci di kamar-kamar saudara sekalian, dari kamar VVIP, kamar presiden atau apa ya, presiden suite atau apa yang dari terbaik sampai yang biasa kami masukkan dulu ya saudara sekalian. Waktu itu Aristo 9 tahun gitu. Biarpun kita dalam kesesakan, biarpun kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, kaki anak mau dipotong, tetapi kalau kita melekat pada Tuhan, kalau kita berakar di dalam Tuhan, dan kita juga bisa membuang semak duri dalam hidup kita. Biarpun kita di dalam kesusahan kita tetap bisa berbuah saudara sekalian. So amin saudara sekalian, hendaknya lah kita dalam hidup kita dapat berbuah dan kita juga dapat berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Kita tidak mau hidup kita sia-sia, kita mau selalu beli yang terbaik kepada Tuhan dan beri terbaik juga kepada sesama kita. Demikian saudara sekalian, firman dari saya, dan saya berdoa kepada saudara sekalian semua supaya kita berbuah banyak dan berbuahnya tetap dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Pada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, kami persilakan untuk memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan. Sempurnakan hidup kami. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya bacakan ayat perjamuan kudus di Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang seperti dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi saudara, di ayat ini dikatakan kalau kita selalu
menerima dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita akan mempunyai hidup yang kekal dan kita akan dibangkit pada akhir zaman nanti. Dan juga Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan kemudian juga saudara dikatakan bahwa kita akan mempunyai hidup. Nah, seperti Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan juga Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami juga dikatakan bahwa hidup kita di bumi akan seperti di sorga. Demikian saudara sekalian, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita angkat bersama roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga, mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit kami sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak sakit vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit COVID, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, dan aku tolak juga alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak sangker tulang,
tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda berdoa dan imani Anda sembuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak semua berdoa. Kita angkat anggur kembali. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana, selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang, pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias, tertulis di langit, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia ada di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk ada di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami ada di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia, kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, kini memuliakan manusia, dan sebagai manusia mulia kami tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin, apapun yang dikerjakan akan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan, kita oleskan pada dahi dan kepala dan pada bagian yang sakit. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, berkati anak-anak-Mu, Jemaat Gereja Tiberias atau dimanapun siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati, akan membangun iman mereka dan mereka ada kuasa dan mujizat daripada Engkau Tuhan Yesus.
Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Anggoro, untuk sehat, Tuhan Yesus sembuh, sehat, dan darah Yesus membungkus, darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Pak Anggoro disembuhkan, dan berikan juga dengan istri anak sehat sempurna dan karir naik. Berikan juga Tuhan Yesus untuk Pak David Rahaja diberkati, Tuhan Yesus untuk Ibu Popi dan Ipa David diberkati, dan Ibu Yeni diberkati Tuhan Yesus, dan juga Ibu Ruth diberkati, dan juga Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto diberkati, dan berkati Tuhan Yesus bayi Noel, Tuhan Yesus putra dari Dr. Ferry Purba dan Novi, Tuhan Yesus yang sudah lahir kemarin tanggal 24. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau telah lahir Noel, Tuhan Yesus terima kasih, berikan sehat dan jadi anak yang takut akan Tuhan, dan anak yang betul-betul diurapi oleh Tuhan Yesus Kristus, diurapi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias, berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi pada jemaat gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus dimanapun berada, Tuhan Yesus, dan juga berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga, apapun yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau, dan berikan mereka Tuhan Yesus berkat rohani, mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan juga berkat jasmani, mereka sehat sempurna oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus mereka sembuh dan sehat, dan berikan juga berkat materi, apa yang diperlukan selalu tercukupi, berikan apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu selalu berhasil Tuhan Yesus, selalu naik tidak pernah turun, kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat dalam nama Tuhan Yesus, dan kami tolak kemiskinan dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan anak-anak-Mu Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias, umat atau siapapun yang mendengarkan firman ini Tuhan Yesus, mereka diberkati Tuhan, mereka berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus. Dan terjadilah Tuhan Yesus doa yang Kau ajarkan pada kami semua, yaitu jemaat gereja Tiberias dan semua orang Kristen Tuhan Yesus, dan juga kami jemaat gereja Tiberias dan pendeta-pendeta di Tiberias, juga koordinator pekerja musik, choir, media Tuhan Yesus, terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di surga di dalam nama Tuhan Yesus, dan Kau berkati Tuhan Yesus, dan kami menyerah seluruh jemaat gereja Tiberias, kami serahkan jemaat gereja Tiberias ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam tolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Jam ya Tuhan.
Yesus, ku memerlukanmu, ya Yesus, ku memerlukanmu, ya Yesus. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku